Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Vedic matematik. Nah, dalam Vedic matematik ada yang namanya sutras dan upasutras. Nah, sebenarnya ada banyak, cuman saya di sini menjelaskan 3. Ada Ekadikena Purvena, Anurupyana, dan Nihilam Navatas Charamam Dasata. Nah, apa sih Vedic matematik itu? Vedic matematik adalah suatu sistem penyelesaian permasalahan matematika yang berasal dari Veda, khususnya Atharva Veda. Nah, Veda sendiri merupakan bahasa Sanskerta yang berarti ilmu pengetahuan. Kemudian, di sini ada sutras dan upasutras. Sudah disinggung tadi ya, ada 3 di sini, Ekadikena Purvena, Anurupyana, dan Nihilam Navatas Charamam Dasata. Oke, penjelasan yang pertama yaitu Ekadikena Purvena. The sutra formula Ekadikena Purvena means by one more than previous one. Jadi maksudnya suatu rumus Ekadikena Purvena berarti dengan satu lebih dari sebelumnya. Nah, kemudian vulgar fraction whose denominator are number ending in 9. Artinya pecahan yang penyebutnya adalah bilangan yang diakhiri dengan 9. Nah, metode ini itu kan untuk mencari pecahan biasa, berarti bukan pecahan desimal ya, yang penyebut atau denominatornya berakhiran 9. Pecahannya itu dalam bentuk 1/A9. Oke, di sini kita mempunyai contoh atau soal ya, 1/29. Find 1/29 by Ekadikena process. The number of decimal place before repetition is the difference of numerator and denominator, is 29 minus 1 is equal to 28 place. Jadi, bilangan atau jumlah tempat desimal sebelum pengulangan adalah selisih pembilang dan penyebut, yaitu 29 dikurangi 1 sama dengan 28. Nah, jadi 28 ini akan kita gunakan sebagai langkah atau step penyelesaian untuk menemukan hasil dari 1/29. Oke, lanjut. For the denominator 29, the purva or previous is 2. Jadi, untuk penyebut 29, purva atau sebelumnya itu kan 2. Maksudnya di sini sebelum angka 9 itu kan ada purva atau sebelumnya itu kan angka 2. Kemudian hence Ekadikena Purva one more than the previous. One more than the previous is 2 plus 1 is equal to 3. Jadi 1 lebih dari sebelumnya itu kan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini yang akan kita gunakan dalam metode untuk menyelesaikan dari soal 1/29. Nah, dalam Ekadikena Purvena ada 2 metode, yaitu metode pembagian dan metode perkalian. Nah, yang pertama yaitu metode pembagian. Jadi, untuk step pertama yaitu divide numerator 1 by 30, is 1 divide by 30. Nah, di sini kan 1 dibagi 30 sama dengan 0,1/3, sama dengan 0,0 sisa 1. Hasilnya itu kan 0 dan sisanya 1. Kenapa sisanya 1? Jadi 1/30 itu kan hasilnya 0,3333. Ada bilangan desimal berulang. Karena angkanya itu sama, maka kita hitung 1. Misalkan ya, kita untuk menghitung desimal berulang itu sampai tak terhingga itu sama aja kayak step. Berarti A9 min 1 sama dengan 28. Nah, bilangan desimal berulang itu maksudnya bilangan desimal, contohnya gini, 0,313131. Berarti kan ada 2 bilangan desimal berulang, yaitu 3 dan 1.
Nah, misalnya stepnya ada 28, berarti dalam pembagian tersebut atau pecahan tersebut itu memiliki hasilnya ada 28 bilangan desimal berulang sampai tak hingga. Begitu ya maksudnya. Kemudian lanjut di sini step 2. Step 2 itu kan divide 10 by 3. Kenapa kita bagi 10 dengan 3? Nah, 10 itu kita ambil dari step pertama. Step pertama itu kan 0 times and 1 remainder, yaitu 0 dan sisa 1. Jadi untuk remainder atau sisanya itu kita taruh angkanya ke depan menjadi 10. Nah, 10 bagi 3 itu kan 3, sisa 1. Maka kita tulis. Untuk langkah-langkahnya kita lanjut ke ke sebelah kanan. Kita meneruskan langkah-langkahnya itu ke sebelah kanan. Tadi kan 0,0. Nah, karena di sini divide 10 by 3 itu kan 3 sisa 1. Kita tulis 0,03. Kemudian untuk step 3 divide 13 by 3. Kenapa 13? Sama seperti step pertama, kita ambil dari step 2. Maksudnya kita ambil dari step sebelumnya. Nah, 13 ini dari 3 times dan 1 remainder. Sama, karena hasilnya di sini 13 dibagi 3 itu kan 4 sisa 1. Kemudian untuk step 4 divide 14 by 3. Nah, 14 dibagi 3 itu kan 4, sisanya 2. Jadi kita tuliskan angka 4-nya. Bisa maksud ya di sini untuk caranya kalian bisa lihat sampai dengan step 28. Nah, di sini kan step 28. Nah, seperti tadi ya, di sini kembali lagi. The number of decimal place before repetition is the difference of numerator and denominator is 29 minus 1 is equal to 28. Karena sudah sampai step 28 sini, step 28, jadi sudah berakhir. Kalaupun kita lanjut ke step 29, maka hasilnya akan kembali sama seperti step pertama. Jadi di sini udah ada hasilnya, yaitu 28 bilangan desimal berulang. Gitu. Jadi hasil dari 1 per 29 itu 0,0344827 586 206 896 551 724 137931. Seperti itu. Kemudian metode yang kedua yaitu multiplication method. Nah, sama kita menggunakan soal 1 per 29. Oke, first we recognize the last digit of the denominator of the type 1 per 9. Here the last digit is 9. Nah, pertama kita kenalin digit terakhir, penyebutnya itu tipe 1 per A9. Di sini digit terakhirnya adalah 9. For a fraction of the form in whose denominator 9 is the last digit, we take the case of 1 per 29 as follows. Jadi untuk pecahan dari bentuk yang penyebutnya 9 adalah digit terakhirnya. Nah, kita ambil kasus 1 per 29 sebagai berikut. For 1 per 29 itu kan prefixnya 29. Maksudnya di sini mohon maaf, di sini salah nulis ya. For 1 per 29 prefix of sebelumnya dari 29 itu kan 2, and 1 more than of it is 2 plus 1 is equal to 3. Jadi 1 lebih dari 9 sebelumnya itu kan 2 plus 1 sama dengan 3.
Therefore, 3 is the multiplier for the conversion. We write the last digit in the numerator as 1 and follow the step leftward. Oleh karena itu, 3 ini akan menjadi pengali untuk konversi. Kemudian dituliskan digit terakhirnya itu di pembilang sebagai 1 dan diikuti langkah-langkah ke kiri. Kalau tadi metode pembagian itu kan langkah-langkahnya angkanya itu ke kanan. Nah, kalau metode perkalian langkahnya itu ke kiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Jadi di sini step pertama kita tuliskan 1. Nah, step kedua karena tadi di sini one more than previous one itu kan 3 hasilnya. Jadi untuk pengalinya itu 3. Step pertama kita tulis 1, kemudian step 2 kita kalikan 1 dengan 3. Multiply 1 by 3. Put to left. Artinya kita kalikan 1 dengan 3. Kemudian hasilnya kita taruhkan ke sebelah kiri. Nah, 1 kali 3 itu kan 3. Oke. Lanjut ke step 3. Multiply 3 by 3, put to left. 3 kali 3 itu kan 9. Kita taruh ke kiri, sebelah kiri. Kemudian step keempat itu kan 9 kali 3. Nah, 9 kali 3 itu kan 27. 27. Nah, 2 di sini kita simpen. 7-nya kita taruh di sebelah kiri. Nah, di sini saya tuliskan 2 itu kan kita tabung atau kita simpan. Saya tuliskan angka kecil untuk digunakan pada step selanjutnya untuk dijumlahkan dengan hasil yang step selanjutnya. Nah, kemudian untuk step 5 itu kan 7 by 3 multiply 7 by 3 itu kan 21. Nah, 7 kali 3 itu kan 21. Kemudian 21 ini kita jumlahkan dengan angka yang tadi kita simpan. Angka yang tadi kita simpan pada step sebelumnya itu kan 2. Jadi 23. Kemudian angka 2 ini kita simpan lagi. Kemudian angka 3-nya kita taruh ke sebelah kiri. Begitu ya. Kemudian untuk step 6 itu kan 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kita tambahkan dengan angka yang sudah kita simpan tadi pada step sebelumnya, pada step 5 yaitu 2. 9 tambah 2 itu kan 11. Kemudian 1 kita simpan lagi dan satunya lagi kita taruh ke sebelah kiri. Sampai dengan step 28. Caranya sama seperti itu. Maka akan diperoleh sebenarnya gini. Sampai step 28 ini. Kita masuk ke step 27 dulu. Nah, step 27 itu kan 3 ya. 3 kali 3 itu kan 9. 9 tambah 1 10. Kita tulis pada step 28 itu 0. Satunya kita simpen. Karena di sini untuk kasus 1/29 stepnya itu kan ada 28 ya. Kalau kita lanjut ke step 29, kita akan mengulang hasil pada step pertama. Cuman kita mulai dari sebelah kanan. Hasilnya itu akan sama 1 lagi. Nanti step 30-nya hasilnya 3 lagi, seperti itu. Nah, jadi ada 28 bilangan desimal berulang. Seperti itu. Nah, sebenarnya ya, dalam metode perkalian itu nggak harus sampai selesai kita menyelesaikan step-stepnya sampai 28. Jadi ada cara yang lebih mudah, maksudnya gini. Karena ada 28 step, kita bisa
dalam metode Eka Dikana Purvena ini kita bisa mengerjakan tanpa menyelesaikan step-stepnya. Maksudnya gimana? Nah, dalam metode ini kan ada 28 step. Kita cukup menyelesaikan setengahnya saja, yaitu setengah kali 28 itu kan 14. Kita bisa lihat hasil pada step 14-nya, yaitu di sini. Dari step 14 itu kan hasilnya 1, 3, 9, 7, 3, 1, 4, 2, 7, 1, 5, 5, 6, 9. Nah, di sini saya tuliskan. Kemudian, dari hasil step 1 sampai 9 ini kita tinggal sesuaikan untuk step 15 sampai step 28-nya itu biar hasil digitnya itu 9. Nah, di sini jumlah digit pertama ditambah jumlah digit 15 itu 9. Kemudian jumlah digit 2 dan digit 16 itu 9. Nah, bisa dilihat di sini ya. 1 ditambah 8, 9, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 0, 7 tambah 2, 3 tambah 6, 1 tambah 8, 4 tambah 5, 2 tambah 7, 7 tambah 2, 1 tambah 8, 5 tambah 4, 5 tambah 4, 6 tambah 3, sampai dengan 9 tambah 0. Itu kan hasilnya 9. Jadi seperti itu. Hasilnya pun sama. Jadi kita tidak perlu menyelesaikan sampai step 28. Itu pun sudah bisa ditemukan hasilnya dari soal 1/29. Oke, untuk upasutra yang kedua yaitu ada Anurupiana. Nah, the upasutra Anurupiana means proportionally. The sutra is highly useful to find product of two numbers when both of them are near the common base, i.e. power of base 10. Jadi upasutra Anurupiana berarti proporsionalitas. Nah, sutra ini sangat berguna untuk menemukan hasil kali dari dua angka jika keduanya itu dekat dengan basis yang sama, yaitu basis 10. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ya, ada penjelasan sedikit. Dengan Anurupiana, kita mempertimbangkan basis kerja dalam 3 cara. Nah, jadi kita masuk ke example 1. Oke, example 1. 42 multiply 49. As the previous method, if we select 100 as base we get. Jadi pada metode sebelumnya kita memilih 100 sebagai basis yang kita peroleh, yaitu di sini 42 kali 49. Nah, 42 itu kan selisihnya kalau selisih dengan 100 itu kan minus 58. Kemudian 49 itu selisihnya minus 51. Jadi now by Anurupiana we consider a working base in 3 ways. Dengan Anurupiana kita mempertimbangkan basis kerja dalam 3 cara. Nah, di sini ada metode pertama yaitu take the nearest higher multiple of 10. In this case it is 50. Treat is as 100 divide 2 is equal 50. Jadi, ambil kelipatan 10 yang terdekat. Dalam hal ini yaitu 50. Nah, 50 ini kita perlakukan sebagai 100 dibagi 2, yaitu 50. Oke, jadi metode pertama itu 50. 50-nya itu kita perlakukan hasil dari 100 dibagi 2. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih basis kerja yang dekat dengan bilangan yang dipertimbangkan, yaitu basis kerja 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah,
Di sini saya mengambil contoh 42 kali 49. Jadi langkah pertamanya itu tadi udah ya langkah pertamanya, kemudian langkah keduanya itu tuliskan angka di bawah satu yang lain. Maksudnya di sini kan ada 42 dikali 49. Nah, 49-nya itu kita taruh di bawah 42. Kemudian yang ketiga, tuliskan selisih kedua bilangan tersebut masing-masing dari 50 terhadap setiap angka di sisi kanan. Nah, di sini saya tulis 42 itu kan selisihnya 42 dan 50 itu kan selisihnya minus 0,8. Kemudian 49 dengan 50 itu kan selisihnya minus 0,1. Nah, step yang keempatnya itu tuliskan pengurangan silang atau penjumlahan silang sesuai kasusnya, yaitu menggunakan silang ya, garis yang ditarik. Jadi di sini 42 dikurangi 1 atau 49 dikurangi 8. Kemudian step yang kelima itu kalikan selisihnya dan tuliskan hasil perkaliannya dari sisi kiri atau left hand side. Nah, di sini kan selisihnya itu kan minus 0,8 dan minus 0,1. Jadi minus 0,8 kali minus 0,1 itu kan 8. Nah, untuk hasil tadi step yang keempat itu kan pengurangan atau penjumlahan silangnya itu kan 41 ya. Kemudian karena basisnya itu kan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, di jawabannya itu kan mewakili 41 dikali 50. Maka bagi 41 ini dengan 2, karena 50 itu asalnya dari 100 dibagi 2. Begitu ya. Nah, since base is 100, divide 2 is equal to 50. 41 in the answer represent 41 multiply 50, hence divide 41 by 2 because 50 is equal to 100 divide by 2, thus 41 divide 2 is equal 20 half, where 20 is quotient and 1 is remainder. This one as a remainder gives 150, making left hand side of the answer 8 plus 50 is equal to 58, or half of 100 plus 8. Jadi di sini kan karena basisnya itu kan 100 dibagi 2 itu kan 50. Nah, di jawabannya itu kan mewakili 41 kali 50 ya. Maka bagi 41 dengan 2, karena 50 itu sama dengan 100 dibagi 2. Nah, jadi 41 dibagi 2 itu kan 20 setengah atau 20,5. Di mana 20 itu adalah hasil bagi dan satunya itu adalah sisa. Jadi satu ini sebagai sisa ya, memberikan atau diartikan 50 ditaruh di kiri, yaitu right hand side dan 20 dan left hand side-nya 58. Jadi jawabannya di sini. Nah, di sini 42 kali 49. Tadi kan selisihnya 42 dikurangi 1, kemudian 49 dikurangi 8 itu kan 41. Kemudian 8 kali 1 itu kan 8. Nah, 41 dibagi 2 itu kan 20 setengah atau 20,5. Kita turunkan. Nah, setengahnya itu kita artikan sebagai 50. Kemudian kita geser 50-nya itu kita geser ke sebelah kanan menjadi penjumlah dengan 8. Maka 20 garis miring 58 sama dengan 2058.
Jadi hasil dari 42 kali 49 itu 2058. Seperti itu. Kemudian example 2. 47 multiply by 43 with 100 divide 2 is equal to 50. As working math, the problem is a follow. Jadi di sini sama menggunakan basis 50. Nah, 50-nya itu kita perlakukan sebagai 100 dibagi 2 basis kerjanya. Nah, di sini kan 47 kita tulis ya. Disusun 47 kali 43. Kemudian selisih dari 47 dan 50 itu kan minus 03. Kemudian selisih dari 43 dan 50 itu kan minus 07. Nah, kemudian kita kurangkan 47 dengan 07. Itu kan 40. Kemudian 43 dikurangi 3 itu kan 40. Nah, karena di sini basis kerjanya itu kan 100 dibagi 2 ya. Jadi di sini 40 dibagi 2 itu kan 20. Kemudian 3 dikali 7 itu kan 21. Jadi 47 kali 43 sama dengan 2021. Seperti itu. Oke, next. Metode yang kedua yaitu for the example 1, 41 multiple by 49, we take the same working base 50, we treat it as 50 is equal to 5 multiply 10. Yes, we operate with 10 but not with 100 as is in method note. Jadi untuk contoh pertama itu kan 42 kali 9. Nah, kita ambil basis kerja yang sama, yaitu 50. Cuma bedanya tadi kan pada metode pertama itu kita perlakukan 50 itu kan 100 dibagi 2. Nah, pada metode kedua ini kita perlakukan 50 itu dari 5 kali 10. Nah, oke. Kita masuk ke cara pengerjaannya, yaitu di sini 42 kali 49. Sama seperti tadi caranya. Kita tulis susun ya. Kemudian kita cari selisihnya. Nah, di sini selisih 42 dengan 50 itu kan minus 08. Kemudian selisih 49 dengan 50 itu kan minus 01. Nah, kemudian kita untuk sisi kirinya kita kurangkan 42 dengan 1 atau 49 dengan 8. Hasilnya itu kan 41. Untuk sisi kanannya sama 08 kali 01 yaitu 8. Nah, di sini kemudian 41 kali 5. Kenapa 41 kali 5? Karena di sini kan menggunakan basis kerja 50. 50 itu kan 5 kali 10. Jadi kita kalikan dengan 5. Bedanya, kalau pada metode pertama itu kan kita bagi 2. Karena 50 itu kita peroleh dari 100 dibagi 2. Begitu. Untuk 8-nya kita tetap. Kemudian di sini 41 kali 5 itu kan 205 garis miring 8. Maka hasil dari 42 kali 49 2058. Oke, next. Ke contoh kedua. Now in the example 2, 47 multiple 43. We can carry as follow, be treating 50 is equal to 5 multiply 10. Masih sama menggunakan basis kerja 50, kita perlakukan sebagai 5 kali 10. Nah, di sini kita tulis susun 47 kali 43, kemudian kita cari selisih antara 47 dengan 50 itu kan minus 03, kemudian selisih antara 43 dengan 50 itu kan minus 07. Nah, kemudian 47 dikurangi 7 itu kan 40. 43 dikurangi 03
kan 40. Nah, di sini kalau pada metode pertama itu kan tadi 40 dibagi 2. Kalau di sini 40 dikali 5. Itu karena memperlakukan 50 itu kan 5 kali 10. Seperti itu ya. 40 kali 5 itu kan 200. Kemudian 3 kali 7 itu kan 21. Karena di sini basisnya 10, maka 2-nya itu kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, di sini saya tuliskan kecil ya, untuk menandakan bahwa angka 2-nya itu kita simpan atau untuk kita tambahkan ke sisi kiri. Di sini 200 ditambah 2 itu kan 202. Kemudian satunya kita tinggal tulis. Maka 47 kali 43 sama dengan 2021. Jadi, kemudian untuk metode yang ketiga, we take the nearest lower multiple of 10 since the number are 42 and 49 as in the first example. We consider 40 as working base and treat it as 4 multiply 10. Jadi, pertama kita ambil kelipatan 10 yang lebih rendah, karena jumlahnya itu 42 dan 49. Seperti pada contoh pertama, kita anggap 40 itu sebagai basis kerjanya, dengan memperlakukan 4 kali 10. Kalau pada metode pertama itu kan 50, kita perlakukan 100 bagi 2. Kemudian metode ketiga, itu 50 kita perlakukan sebagai 5 kali 10. Nah, metode ketiga ini, kita perlakukan 40 itu dari 4 kali 10. Nah, untuk contohnya masih sama. Kita gunakan 42 kali 49. Kita tulis susun, kemudian kita cari selisihnya dengan 40. Kemudian 42 dikurangi 9, 49 dikurangi 2, itu hasilnya 51. Maaf, di sini kita jumlahkan ya. Yaitu 51. Kemudian 2 kali 9 itu 18. Nah, since 10 is in operation, 1 is carried out digit in 18. Jadi, karena 10 dalam operasi 1 ini dilakukan digit dalam 18. Since 4 multiply 10 is working base, we consider 51 multiply 4 on left hand side of answer is berapa ini? IS 200. Mohon maaf, di sini harusnya 200 ya, bukan 204. And to carry it over the left side. Jadi, karena 4 kali 10 itu kan basis kerjanya, kita anggap 51 kali 4. Pada jawaban kiri itu kan 200 ya. Dan 2-nya itu kita bawa ke sisi kiri. Sorry, jadi benar ya, untuk 51 kali 4 itu 204. Oke, mohon maaf saya salah ya. I'm sorry. And harusnya di sini carried over-nya itu 1, bukan 2. Kita taruh ke sebelah kiri, diberikan ke left hand side, ke sisi kiri. Jadi yang tadinya 204, kita tambahkan 1 itu kan menjadi 205. Kemudian garis miring 8. Sehingga hasilnya untuk 42 kali 49 itu 2058. Kemudian we process in the same method for 47 multiply 43. Jadi caranya sama, kita menggunakan basis 40 dan 40-nya kita perlakukan sebagai 4 kali 10. Di sini 47 dengan 40 selisihnya itu minus 07 dan 43 dengan 40 yaitu selisihnya minus 03. Kemudian 47 dikurangi, kemudian 47 Kemudian 47 ditambah 3 itu kan 50, atau 43 ditambah 7 itu kan
Kemudian 50 ini kita kali 4, yaitu 200. Dan di sini 7 kali 3 21. Masih sama karena basisnya itu 10. Jadi angka 2-nya kita simpen dan taruh di sebelah kiri. Maka di sini 200 ditambah 2 itu kan 202 dan garis miring 1. Sehingga hasilnya 47 kali 43 itu 2021. Oke, kita masuk ke sutras atau upasutras yang ketiga, yaitu Nihilam Navatas Charamam Dasatah. The formula simply means all from 9 and the last from 10. Jadi rumusnya ini semua dari 9 dan diakhiri dari 10. All from 9 and the last from 10. The formula can be very effectively applied in multiplication of number, which are nearer to base like 10. Jadi rumus ini dapat diterapkan dengan sangat efektif dalam perkalian bilangan, yaitu basis yang terdekat dengan 10, 100, 1000 to the power of 10, yaitu pangkat 10 atau 10 pangkat ya. Kemudian, the procedure of multiplication using the Nihilam involves minimum number of steps, space, time saving, and only mental calculation. The number taken can be either less or more than the base considered. Jadi, prosedur perkalian menggunakan Nihilam ini melibatkan beberapa langkah. Ruang waktu minimum, jadi bisa menghemat waktu, dan mental calculation. Kemudian, the difference between the number and the base is termed as deviation. Deviation may be positive or negative. Positive deviation is written without the positive sign, and the negative deviation is written using rehang, a bar on the number. Jadi, selisih antara bilangan dan basis ini disebut deviasi. The difference between the number and the base is termed as deviation. Deviation may be positive or negative. Jadi deviasi ini bisa bilangan positif atau negatif. Nah, positive deviation is written with all the positive sign. Jadi untuk bilangan positif ini ditulis tanpa tanda, sedangkan untuk negatif itu is written using rehang. Jadi dalam deviasi negatif itu ditulis menggunakan rehang atau tanda negatif atau bar on the number. Jadi tanda bar yang di atas ya. Kemudian now observe the following table. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya pada tabel di sini. Di sini ada number, base, number, minus base, dan deviasi. Nah, di sini ada bilangan 14, yaitu mendekati basis 10. Nah, untuk selisih bilangan dan basisnya itu kan 14 dikurangi 10, yaitu 4. Kemudian, yaitu ada bilangan 8, sama mendekatinya basis 10, yaitu 8 dikurangi 10 sama dengan minus 2, atau rehang 2. Untuk 97, yaitu basisnya 100. 97 dikurangi 100 itu kan minus 0,3. Kenapa 0,3? Karena di sini basisnya 100, jadi ada 2 digit. Kemudian 112 sama basisnya 100 juga, yaitu 112 dikurangi 100 itu 12. Kemudian untuk basis 1000-nya di sini ada 993. Basis 1000, 993 dikurangi 1000, yaitu minus 007. Sama seperti tadi
tadi kan basis 100 itu yang selisihnya 97 dengan 100 itu minus 0,3. Sedangkan di sini 993 minus 1000 yaitu minus 007. Ada 3 digit ya, karena basisnya 1000. Nah, jadi pada metode Nihilam ini ada beberapa aturan. Some rules of the method near to the base in multiplication. Beberapa aturan metode dengan basis pada perkalian. Oke, untuk yang A yaitu size deviation is obtained by Nihilam Sutra. We call the method as Nihilam multiplication. Jadi karena deviasi itu diperoleh dengan sutra Nihilam, kita sebutnya dengan metode Nihilam. Kemudian yang B, the two numbers under consideration are written one below the other. The deviation are written on the right hand side. Jadi kedua angka yang dibahas ini ditulis satu di bawah yang lainnya. Kemudian deviasinya itu ditulis di sisi kanan. Sama seperti metode sebelumnya, maksudnya sutra-sutra sebelumnya untuk mengerjakannya itu sama. Kita susun dulu atas bawah, kemudian untuk selisihnya itu kita taruh di sebelah kanan. Kemudian untuk yang C, the product or answer will have two parts. One on the left side and the other on the right. A vertical or slant line as a slash might be drawn for the demarcation of the two parts. Jadi hasil kali atau jawabannya itu kan akan memiliki dua bagian, satu sisi kiri dan di kanan, dengan membuat garis miring untuk membagi kedua sisi tersebut. Nah, kemudian untuk yang D, the right hand side of the answer is the product of the deviation of the number. It shall contain the number of digits equal to number of zeros in the base. Jadi kanan jawaban adalah hasil kali dari deviasi bilangan. Kemudian untuk yang F, if right hand side contain less number of digits than the number of zeros in the base, the remaining digits are filled up by giving 0 or zeros on the left side of the right hand side. If the number of digits are more than the number of zeros in the base, the excess digit or digit are to be added to left hand side of the answer. Jadi jika kanannya itu sebelah kanannya, sisi sebelah kanannya itu berisi jumlah digitnya itu lebih sedikit dari jumlah angka 0 di basis digit yang tersisa diisi dengan memberikan 0 seperti tadi ya. Jadi di sini misalnya 993 dikurangi 1000 itu kan selisihnya 7. Karena pada basis 1000 maka kita tambahkan 02 jadi 007 seperti itu. Oke. The general from the multiplication under Nihilam can be shown is follow. Let n1 and n2 be two numbers near to a given base in power of 10. And D1 and D2 are their respective deviation from the base. Then N1 multiply N2 can be represented as. Jadi di sini ada bentuk umum perkalian Nihilam. Nah, N1 dan N2-nya itu menjadi dua bilangan terdekat dengan basis tertentu dalam pangkat 10. Kemudian untuk D1 dan D2-nya itu deviasi atau selisih masing-masing basis. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada N1, N2, D1, D2. Kemudian untuk sisi kirinya itu N1 plus D2, N2 plus D1. Nah, untuk sisi kanannya kita kalikan D1 dengan D2. Nah, di sini ada contoh untuk example 1, find 9 multiplied by 6. Her base is 100. Now following the rules, the working is as follow. Nah, jadi di sini kan 9 kali 6 menggunakan basis 100. Nah, caranya seperti aturannya
pada sebelumnya ya, pada sutra atau upasutra sebelumnya, 9 kali 6 itu kan 54 ya, kalau singkatnya gitu. Nah, kalau dalam proses menggunakan metode perkalian Nihilem ini, kita tulis susun dulu 9 kali 6. Kemudian kita mohon maaf, harusnya di sini itu menggunakan basis 10 ya, bukan 100. I'm sorry. Harusnya 10. Kemudian 9 kali 6. Nah, 9 itu kan selisihnya dengan 10 itu kan minus 1. Kemudian 6 dengan 10 itu selisihnya minus 4. Nah, untuk sisi kirinya itu kita di sini kan N1 plus D2. N1-nya itu 9, D2-nya itu kan minus 4. Berarti kan 9 plus minus 4, artinya 9 dikurangi 4 berarti 5, atau 6 dikurangi 1 yaitu 5. Kemudian untuk sisi kanannya itu kan D1 kali D2, berarti kan min 1 kali min 4 yaitu 4, sehingga 9 kali 6 yaitu 54. Kemudian untuk example yang kedua, find 89 multiply 82. Here base is 100. Nah, ini baru yang basis 100. Kalau yang tadi itu menggunakan basis 10. Nah, di sini sama caranya menggunakan perkalian Nihilem. Untuk sisi kirinya itu kan jadi pertama kita tulis dulu ya, tulis susun 89 kali 82. Kemudian kita tuliskan selisihnya itu di sebelah kanan. Selisih dari 89 dan 100 itu kan minus 11. Kemudian selisih dari 82 dengan 100 itu kan minus 18. Kemudian untuk sisi kirinya itu kan 89 dikurangi 18 atau 82 dikurangi 11 yaitu 71. Kemudian untuk sisi kanannya itu kan 11 kali 18 yaitu 198. Nah, karena 198 di sini kan ada 3 digit ya. Nah, sedangkan di contoh 2 ini kita kan menggunakan basis 100 yaitu 2 digit. Jadi, angka satunya itu kita pindahkan ke sisi kiri untuk menambahkan si 71. Jadi 71 ditambah 1 garis miring 98 yaitu 7298. Jadi hasil dari 89 kali 82 adalah 7298. Seperti itu. Kemudian untuk example 3 yaitu di sini ada 991 multiply 885 base in 1000. Aduh, di sini salah nulis lagi ya. Harusnya di sini menggunakan Harusnya di sini menggunakan basis 1000. Basis 100 gitu ya. Nah, di sini 991 dengan 1000 itu kan selisihnya minus 009, 3 digit ya. Kita tambahkan 20. Kemudian 885 dengan 1000 itu kan selisihnya 115. Kemudian di sini untuk mencari di sebelah sisi kiri kita kurangkan 991 dengan 115 atau 885 dengan 009.
untuk sisi sebelah kanannya, kita kalikan 009 kali 115. Di sini kan negatif kali negatif ya, saya tulisnya positif langsung. Nah, selisih yang sebelah kiri itu kan hasilnya 876. Kemudian, hasil kali dari 009 kali 115 itu kan 1035. Nah, karena basis 1000 berarti kan 3 digit ya. Nah, 3 digit. Di sini hasilnya itu ke 1035. Jadi satunya itu saya tulis kecil ya. Kita simpen. Kita taruh ke sebelah kiri. Jadi 876 ditambah 1 menjadi 877. Kemudian kita tuliskan 035 di sebelahnya. Sehingga hasil dari 991 kali 885 yaitu 87 berapa? 877.035. Seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.